Oke, ya. Halo kawan-kawan, masih diam di rumah aja atau sudah mulai keluar beraktivitas tapi dengan masih memenuhi protokol kesehatan? Ngomong-ngomong soal pandemi ini, tentunya kita tidak lepas dengan kegiatan yang mendadak dan tidak biasa ini, yaitu di rumah aja. Selama PSBB kemarin, tentunya banyak dari kita yang berusaha untuk melakukan penyesuaian diri. Dan tanpa kita sadari, selama PSBB kemarin, banyak waktu yang kita miliki, kita gunakan untuk menggunakan handphone. Semua aktivitas kita lakukan menggunakan handphone, dari bangun tidur, olahraga, ke kamar mandi pun. Kadang-kadang kita membawa handphone, dan olahraga maya pun. Jadi tiang sudah nawang, beli penjahat nak bajang, liap-liap lipi gadang. Oh no, beli penjahat nak bajang. Iya, termasuk itu tadi. Dan hal tersebut seakan-akan sudah menjadi kebiasaan karena sudah hampir 4 bulan kurang lebih kita sudah diam di rumah aja. Tetapi ini berbicara tentang PSBB di era kebiasaan normal baru ini, tentunya tanpa kita sadari atau khususnya aku pribadi, kita sudah terbiasa dengan yang namanya sistem online. Semua aktivitas kita lakukan menggunakan media digital. Misalkan kita mau makan, kita tinggal pencet, makanan datang. Kemudian misalkan kita mau kirim barang, pencet, barang terkirim. Kemudian pencet, ternyata tidak mau terkirim dan tidak mau datang. Saldo kita ternyata yang habis. Tapi dengan segala kecanggihan dan kecepatan tadi, ternyata masih ada beberapa usaha yang mengalami kesusahan, yaitu salah satunya adalah UMKM. Mengapa penting membicarakan UMKM? Nah, menurut data dari Kementerian Keuangan, ternyata jumlah UMKM di Indonesia itu mencapai 64,2 juta. Dan hampir 97% tenaga kerja kita diserap oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, jikalau UMKM yang banyak ini terancam untuk bangkrut, lalu bagaimana nasib para tenaga kerja yang banyak diserap oleh UMKM ini? Apakah ikut cabut? Tentunya hari ini harus dipikirkan. Nah, pemerintah ternyata tidak tinggal diam. Sejumlah kebijakan-kebijakan telah dikeluarkan dan dikucurkan. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, BLT ini diperuntukkan untuk rakyat Indonesia yang terdampak tapi tidak sedang menerima bantuan sosial rutin seperti PKH, kemudian BNPT, dan juga kartu prakerja. Selain itu, pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan relaksasi dan restrukturisasi kredit dan juga penundaan angsuran kredit usaha rakyat. Harapannya dengan melakukan hal tersebut, uang di masyarakat tetap beredar dan juga bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif. Tapi hal tersebut ternyata tidak cukup. Menurut buku yang dikeluarkan oleh Nur Sucipto mengatakan bahwa permasalahan UMKM di setiap daerah di Indonesia itu tidak sama, sehingga penanganannya pun harus tidak sama juga sesuai dengan permasalahan yang dialami. Misalkan kita ambil contoh permasalahan UMKM yang ada di Bali. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Bali sektor utama ekonominya adalah bergerak di bidang pariwisata. Misalkan kita ambil salah satu contoh UMKM yang bergerak di bidang souvenir. Di masa pandemi ini, banyak hotel-hotel, kemudian objek pariwisata masih dibatasi untuk dibuka. Pun juga wisatawan asing masih belum bisa masuk ke Pulau Bali. Nah, menurut data dari kompas.com mengatakan, sejumlah UMKM di Bali itu terancam untuk bangkrut karena tidak adanya pemasukan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan bantuan untuk membangkitkan usaha misalkan UMKM souvenir ini, tentu hal tersebut tidak berdampak positif karena kembali lagi pasar dari souvenir itu tidak ada. Nah, menurut dari data kompas.com ini, salah satu penjual souvenir di Bali ternyata melakukan banting setir untuk berpindah haluan. Karena pasar souvenir itu tidak ada saat ini, mereka terpaksa mengubah jenis usahanya menjadi penjual kain. Dia menjual daster khas Bali, kemudian masker, dan lain sebagainya. Pasar yang diincar pun adalah masyarakat lokal dan domestik, karena wisatawan asing masih belum bisa masuk ke Bali. Dan salah satu peran pentingnya juga adalah pemanfaatan media digital. Penjualan souvenir yang dulunya tidak ada, sekarang berubah penjualan daster dan juga menggunakan media digital, ternyata keuntungannya mencapai hampir 90%. Melihat kondisi tersebut, ternyata ada beberapa komponen yang berperan dalam pemajuan UMKM. Yang pertama adalah pemerintah. Di masa sulit seperti ini, uluran tangan pemerintah memiliki posisi yang sangat sentral. Apa yang dibutuhkan, skill, kemudian manajemen krisis, dan juga marketplace yang memudahkan UMKM seharusnya sudah dilakukan oleh pemerintah.
Yang kedua adalah konsumen. Nah, nilai-nilai gotong royong yang dimiliki oleh Indonesia sudah sepantasnya diterapkan dalam menghadapi situasi corona ini. Ada banyak hal yang bisa dilakukan bagi kelas-kelas ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi kelas menengah ke atas yang sedang memegang uang. Ayo belanja di UMKM. Yang ketiga adalah UMKM sendiri. Dalam rangka menghadapi situasi yang tidak biasa seperti ini, cara yang digunakan pun harusnya tidak biasa. Perlu bukan inovasi dan juga penggalian, mengeksplor kembali apa yang harus dilakukan sehingga nafas UMKM bisa tetap berjalan. Dan yang terakhir adalah dari kita semua, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Ayo buat Indonesia berdikari di bidang ekonomi. Ayo buat UMKM berdikari. Dan masa pandemi ini kita semakin disadarkan ternyata Indonesia memiliki semua hal yang dibutuhkan. Hanya saja kurang diekspor dan juga diinovasikan sehingga sesuai dengan perkembangan zaman. Indonesia itu kaya kawan-kawan. Ayo bantu UMKM berdiri, ayo buat UMKM berdikari. Dengan belanja di UMKM, kita dukung UMKM. Ini untuk kita, ini untuk Indonesia. Mari bangkit bersama, optimis, Indonesia maju.